Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan masuk ke materi kita yang ke-14 mengenai konsep dasar analisis investasi proyek industri. Dan ini kita memasuki part yang ketiga, dan minggu depan kita akan memasuki part yang keempat. Setelah itu kita akan memasuki UAS. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu memahami kerangka utama analisis investasi proyek industri sehingga membantu dalam pemilihan proyek industri, mampu melakukan analisis investasi proyek industri menggunakan berbagai kriteria evaluasi proyek industri yang relevan dan tentu saja tepat. Kemudian adik-adik mampu melakukan analisis pembandingan proyek-proyek industri baik yang memiliki umur ekonomis sama maupun umur ekonomis yang berbeda. Kemudian tentu saja adik-adik mampu memahami kondisi ketidakpastian maupun kondisi beresiko dari suatu proyek industri sehingga proses pembuatan keputusan manajerialnya yang berkaitan dengan pemilihan proyek industri harus dikaitkan dengan situasi dan kondisi aktual yang dihadapi. Berbeda dengan minggu lalu, pada part yang ketiga ini kita akan menganalisis investasi untuk beberapa proyek industri yang memiliki umur ekonomis yang berbeda. Dalam analisis investasi proyek industri sering dijumpai bahwa dari berbagai alternatif investasi proyek industri yang mungkin dilakukan atau dilaksanakan itu memiliki umur ekonomis yang berbeda. Nah, dalam pengertian bahwa masa beroperasi proyek-proyek industrinya itu tidaklah sama. Misalnya nih, pabrik industri baja dia memiliki umur ekonomis jauh lebih lama dibandingkan industri ban. Atau misalnya industri semen itu memiliki umur ekonomis yang jauh lebih lama dibandingkan industri elektronik. Begitu juga dengan industri-industri lainnya. Nah, ini sebagai contoh, misalkan terdapat 3 proyek industri, katakanlah ada namanya proyek A, B, dan C. Nah, dengan masing-masing memiliki umur ekonomis si A ini 3 tahun, si B 4 tahun, dan si C 5 tahun. Nah, dari sini diketahui juga bahwa NPV interest rate tertentunya adalah untuk si A itu 10 miliar, kemudian untuk si B 12 miliar, dan untuk si C itu 13 miliar. Nah, apakah dalam hal ini dapat dikatakan bahwa si C-nya itu terbaik karena memiliki NPV tertinggi karena tadi 13 miliar? Nah, ternyata perlu dicatat bahwa nilai NPV dari proyek industri C yang 13 miliar itu diperoleh berdasarkan umur ekonomis yang paling lama adik-adik, karena tadi saya sudah sebutkan bahwa industri C itu 5 tahun. Nah, itu artinya dia memiliki masa operasi yang juga paling lama dibandingkan dengan proyek industri A dan B. Nah, karena umur ekonomis dari setiap proyek industri yang ingin diperbandingkan ini berbeda-beda, padahal kita telah mengetahui bahwa aliran kas dari proyek industri ini tergantung pada waktu, maka pembanding proyek-proyek industri yang memiliki umur ekonomis berbeda harus ditransformasi ke dalam suatu nilai yang diukur berdasarkan waktu yang sama. Nah, untuk keperluan pembandingan ini, memiliki umur ekonomis yang berbeda ini, konsep NPV masih dapat diterapkan dalam mengukur keuntungan ekonomisnya. Akan tetapi, besaran NPV harus ditransformasikan ke dalam nilai ekuivalen tahunan atau annual equivalent amount. Nah, dengan demikian, dasar pembandingan proyek industri menjadi sama, yaitu berdasarkan nilai ekuivalen tahunan dari keuntungan ekonomis yang diberi oleh proyek industri tersebut. Nah, di hadapan adik-adik sudah saya cantumkan nilai ekuivalen tahunan. Rumusnya ya adik-adik dapat dilakukan dapat dihitung dengan menggunakan formula yang ada di depan adik-adik, di mana AE sama dengan NPV A dikali A bagi PIN. Nah, PIN ini adalah rumus yang hampir mirip seperti kemarin, yaitu I interest rate 1 tambah I pangkat N dibagi dengan 1 tambah I pangkat N kurang 1. Nah, dengan demikian ekuivalen tahunannya dapat dinyatakan dalam bentuk lengkapnya, dan bentuk lengkapnya AEI itu adalah NPV A bagi PIN. Nah, NPV-nya itu adalah sama seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, N-nya itu merupakan umur ekonomis dari proyek industri, sedangkan I-nya itu adalah interest rate atau MARR yang diharapkan. Nah, kapan sih proyek industri itu dikatakan yang terbaik gitu ya? Jadi ternyata kriteria pemilihan investasi proyek industri itu didasarkan pada proyek industri yang memiliki nilai ekuivalen tahunan atau AE yang paling besar. Jadi catatannya adik-adik adalah AE-nya yang paling besar.
Nah, untuk membantu hal tersebut, setelah ini kita masuk ke contoh soalnya ya adik-adik. Kita contohkan seperti yang ada di depan adik-adik. Jadi ada sebuah industri yang memiliki 3 alternatif pilihan investasi pada industri A dan B dan C. Kemudian ketiga proyek industri itu memiliki umur ekonomis yang sama, yaitu 3 tahun. Adik-adik bisa lihat proyek industri A, B, C, aliran kasnya rupiah per rupiah, juta rupiah maksudnya. Itu C itu cost, D itu adalah benefit untuk yang 0 itu untuk 0 tahun 10 juta, kemudian benefitnya 0, cost untuk yang B 22 juta, benefitnya 0, kemudian yang C costnya 30 juta, benefitnya 0, kemudian sampai ke tahun ketiga itu costnya 1 juta, benefitnya 5 juta, cost yang untuk proyek B itu yang tahun ketiga 6 juta, benefitnya 10, yang C 5 juta, kemudian benefitnya 24. Nah, misalkan bahwa mereka atau seorang investornya menginginkan bahwa MARR-nya atau expected minimum attractive rate of return-nya adalah 15%. Proses perhitungan nilai ekuivalen tahunan KI dari 3 proyek A, B, dan C pada interest 15% dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah kita melakukan perhitungan NPV pada interest rate 15% tersebut dari setiap proyek dengan menggunakan konsep umum dari NPV. Jadi sekarang saya akan mulai dengan menteskan yang ini ya soalnya. Nah, sekarang kita mulai dari proyek industri yang A terlebih dahulu, proyek A. Jadi untuk proyek A itu tahun ya, kemudian kebetulan dia ada 5 tahun, oke, sudah. Proyek A saya langsung kotakkan saja ya adik-adik. Nah, proyek A di tahun, kemudian pertama kali kita lihat dulu yang C nya, cost-nya dulu ya, cost-nya. Setelah cost nanti baru di sini benefitnya ya, benefit. Nah, sekarang kita copy dulu yang si cost, ini cost ya, cost si cost dulu. Ya, cost, kemudian yang B atau benefit, nah setelah cost sudah, benefit sudah, sekarang baru kita present value-nya. Present value sama seperti kemarin ya adik-adik. Caranya adalah 1 ditambah ini 0,15 ya, karena 15% 0,15 pangkat min 1, pangkat min tahunnya ya. 1, ini saya tambahkan biar banyak ya, nah kira-kira. Kemudian dari sini baru tarik ke bawah, dapat ya, sudah. Ini bisa juga menggunakan tabel yang sudah saya sampaikan ke adik-adik, tabel present value ya, kalau mau melakukan secara manual. Nah, kemudian sekarang kita hitung present value yang dengan C. Present value C, present value cost, berarti cost ya, PV cost berarti present value-nya dikali dengan si cost. Kemudian sampai ke bawah sudah dapat. Nah, kemudian sekarang kita cari present value dengan si benefit, dikali benefit, berarti present value-nya dikali dengan si benefit, lagi ke bawah. Oke, kita sudah dapatkan. Nah, sekarang NPV itu adalah pengurangan ya, benefit dikurang cost ya.
benefit per cost, benefit dikurang cost. Oke, benefit kurang cost, ini NPV. Kita cari NPV, tapi kita kurangi dulu nanti NPV dari totalnya ini. Benefit kurang cost, benefit kurang cost, tarik ke bawah. Nah, kita cari NPV. NPV didapatkan dari penjumlahannya ya adik-adik. Nah, kita dapatkan. Nah, untuk A, NPV-nya adalah 1476 atau 15 ya. Sekarang lanjut ke proyek B. Proyek B. Nah, ini proyek B. Saya gunakan ini yang sama ya adik-adik, tinggal mengganti saja. Oke. Untuk costnya kita tinggal copy dari yang proyek B. Sekarang bedanya adalah dia hanya 4 tahun ya, 4 tahun. Special transform. Oke, ini ya. Oke. Kemudian benefitnya sama. Kalau present value-nya masih tetap sama ya. Bedanya kalau tadi sampai 5 tahun, sekarang hanya sampai 4 tahun. Ya. Jadi kita cuma sampai 572. Nah, sekarang ini tinggal dikali. Ini udah otomatis terkali ya adik-adik. Nah, tinggal dikali. Jadi dapatlah NPV-nya 15,12 gitu ya. 15,12. Ini adik-adik sudah tahu ya caranya. Nah, ini dikali 21, 15,12, 9,86, 4,5. Oke ya. Nah, ini untuk proyek B. Kita sudah punya. Sekarang kita lanjut ke proyek C. Proyek C lebih sedikit lagi tahunnya. Proyek C itu tahunnya hanya sampai tahun ketiga. Tahun ketiga C, saya copy ini ya. Oke, sudah. Benefitnya juga. Nah, karena kita pakai form yang sama tadi, otomatis kita tidak perlu mengulang lagi ya. NPV-nya sudah otomatis terisi ya. Oke, selesai. NPV-nya adalah 13,75. Nah, dari ketiga proyek industri ABC itu memenuhi kelayakan ekonomi karena semuanya kan bisa dari satu. Namun proyek industri mana yang terbaik? Nah, itu yang harus kita cari. Itu kan yang pertanyaannya tadi. Jika umur ekonomis dari ketiga proyek itu sama, jelas kita pasti akan memilih yang paling besar ya, si ini ya, 16, ini ya. Namun karena proyek industri A itu justru memiliki umur ekonomisnya jauh lebih lama, yaitu 5 tahun, yang si B justru 4 tahun, kemudian si C 3 tahun, maka nilai NPV yang diperoleh dari setiap proyek industri perlu ditransformasi ke dalam nilai ekuivalen tahunan. Nah, transformasi besaran NPV ke dalam nilai ekuivalen tahunan dari setiap proyek dapat dilakukan sebagai berikut. Sekarang kita akan menghitung AE atau nilai ekuivalen tahunannya gitu ya, annual equivalent. Nah, dimulai dulu dari si proyek A. Jadi adik-adik tadi ada rumusnya sudah saya buatkan di atas. Nah, dengan rumus yang sudah saya berikan tersebut, sekarang kita masukkan ke dalam persamaannya tersebut ya. Oke, saya buat dengan equation saja. Nah, jadi kan kita mau mengetahui AEI ya, AEI. Nah, AEI saya perbesar biar adik-adik bisa melihatnya gitu ya. Saya biar besar AEI. Nah, kemudian
di dalam AEI tadi rumusnya itu adalah, sebelumnya ini I-nya ini adalah 0,5 ya, 0,15. Nah, rumusnya adalah NPV. NPV kita adalah ini ya, 16,15. Nah, kemudian barulah dikali dengan 0,15 kali sekian-sekian sesuai dengan rumusnya. Jadi saya buatkan terlebih dahulu seperti yang di rumus ya adik-adik. Jadi ini NPV, ini sama dengan ini ya, biar rapi. Ini NPV 0,15, kemudian NPV 0,15 ditambah dikali ya, bukan ditambah, sesuai dengan rumus aja adik-adik, dikali dengan dalam kurung 0,15 karena I kan dia minta 0,15 dikali 1 ditambah 0,15 ya, 0,15, kemudian dia pangkat 4 ya, pangkat 4 ya, pangkat 4. Nah ini ya, pangkat 4, kemudian begini. Nah kemudian dibagi dengan 1 ini ya, dibagi dengan 1 ditambah 0,15, kembali lagi pangkat 4 ya. Oh maaf, bukan pangkat 4 ya dek, pangkat 5, karena kan 5 tahun ya ini ya. Saya ganti pangkat 5, kemudian ini dikurang dengan dikurang 1 ya, dikurang 1. Nah ini dari sinilah baru kita hitung nanti berapa hasilnya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan saya, ya kita bisa juga, coba ibu buatkan juga ya. Ini ya, jadi untuk AE 0,15 ini, AE 0,15 ini, NPV-nya kita sudah bisa ambil nih dari 16,14 ya. Tapi ini kita harus hitung satu-satu, harus dihitung satu-satu. Jadi adik-adik hitung pertama kali dulu ini 1 tambah 0,15, baru kemudian dipangkat 5, kemudian dikali 0,15, baru dibagi dengan ini 1 tambah 0,15 dipangkat 5 dikurang 1, sudah dapat hasilnya, baru dikali dengan ini. Nah dari hasil ini, dari hasil perhitungan ini kita bisa ganti dengan 16,15. Nah ini ya NPV nya 16,15. Nah ini kebetulan ibu sudah hitung, didapatkanlah hasilnya 0,2983. Nah jadi AE kita adalah 4,818. Oke, ini AE nya ya, AE nya sudah dapat. AE untuk untuk yang satu ini ya, yang untuk proyek A. Nah sekarang kita lanjut untuk proyek B. Proyek B ini rumusnya sama, tapi nanti akan berbeda karena NPV nya ya. Nah, ini ibu tuliskan biar kita bisa cepat ya. Ini kemudian ini, nah ini ya, nah ini 4 ya, karena 4 tahun 4 diganti 4 pangkat 4 ya. Nah di sini ibu dapatkan
0,3503. 0,3503. Jadi setelah itu dikalikan, maka ini didapatkan 5,5293. Ya, kalau misalnya adik-adik ingin memastikan, ya, dikali dengan 0,2983, ya, 4,8168, 4,8166, ya. Kemudian ini 0,3, ini ya, ini dikali dengan dikali dengan 0,3503. Jadi dapatlah ini ya, 5,2974. 5,2974. Ini 5 ya. Kemudian yang di bawah ini diganti pangkatnya dengan 3, karena ini 3 tahun ya adik-adik, 3 tahun. Di sini ini sudah diganti dengan 15,12, dan ini sudah berganti dengan 13,76. Nah, maka dapatlah ini dikali dengan 0,2983, ya, dapatlah 4,1041. 1041. Nah, sudah kita dapatkan semuanya untuk AE yang proyek A, B, dan C. Nah, berdasarkan kriteria ini adik-adik sekalian, ini salah di sini. Di sini 0,4, jadi ini salah hitung, ada 4,380. Nah, jadi ini dikali dengan 0,4380. Nah, dapatlah di sini 6,0261. Nah, kan ini udah selesai nih tiga-tiganya. Nah, dari sini kan sudah kelihatan adik-adik, berdasarkan kriteria nilai ekuivalennya AE, kita memilih investasi proyek industri yang mana kira-kira? Yang ini ya, yang C. Karena dari berdasarkan perhitungan, adik-adik bisa lihat sendiri, AE-nya adalah AE terbesar. Tadi kita sebutkan bahwa yang dipilih adalah yang terbesar. Nah, ini AE-nya AE terbesar, yaitu 6, kalau di ini 6,0261, kalau di belakangnya ada juta rupiah, berarti kan 6.291.000.000 rupiah gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan incremental BCR untuk perhitungan ini. Nah, kalau untuk incremental BCR kita lanjutkan di slide selanjutnya ya. Nah, kan tadi saya sudah sebutkan bahwa kita dapat juga menggunakan kriteria incremental BCR, namun perhitungannya harus berdasarkan nilai ekuivalen tahunan pada interest rate tertentu. Nah, untuk rumusnya adik-adik bisa lihat di depan adik-adik, BCR sama dengan AEB bagi AEC gitu ya. Nah, di mana BCR itu rasio manfaatnya, AEB nilai ekuivalen manfaat tahunan, kemudian AEC nilai ekuivalen biaya tahunan. Jadi kita membandingkan yang manfaat tahunan dengan biaya tahunan. Jadi nanti pasti langkah pertamanya adalah menentukan nilai BCR dari setiap proyek industri berdasarkan nilai ekuivalen tahunan AE-nya. Jadi perhitungan BCR untuk masing-masing industrinya itu nanti akan saya contohkan setelah ini. Setelah itu barulah nanti ditentukan incremental BCR menggunakan nilai ekuivalen tahunannya. Nilai ekuivalen tahunannya juga nanti akan saya paparkan setelah ini. Nah, dari itulah nanti kita akan melihat investasi
terkecil, kemudian dibandingkan dengan itu antara investasi terkecil di antara yang ada, baru nanti pembandingan dengan biaya investasi yang lebih mahal. Nah, untuk itu kita langsung saja untuk memasuki tahap pertama terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita mulai seperti tahapan yang saya sebutkan tadi, adik-adik, jadi menentukan nilai BCR-nya dari setiap proyek. Jadi kita sekarang sudah punya PV-BCR, PVB, kemudian PVC. Nah, sekarang PR-nya adalah untuk membuat PV total terlebih dahulu dari masing-masing PV. Jadi ini saya jumlahkan dulu ya adik-adik. Ini adalah 68, kalau ini tadi NPV ya, NPV ini, kemudian ini namanya PVC, PVB, ini PVC ya, PVC. Nah, ini dijumlahkan. Nah, kita sudah punya sekarang PVB, PVC, NPV. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah adik-adik, kita akan mengenali untuk menemukan AE-nya dulu adik-adik. Jadi ada AEC, ada juga AEB. Jadi kalau tadi AE ini ya, AE untuk AE total tadi ya. Nah, kita menggunakan rumus yang sama dengan ini adik-adik. Cuma yang membedakan adalah ini nih kita ganti. Ini nih ya. Jadi saya akan mengcopy yang sama. Jadi adik-adik bisa lihat nanti ya. Saya akan mengcopy yang sama. Nah, ini ya. AE kalau tadi AE 015 gitu ya. Kalau sekarang kita fokusnya ke AEB dan juga ke AEC. Nah, sekarang saya fokus dulu ke AEB. Nah, AEB ini tadi lihatnya dari NPV ya adik-adik. Kalau sekarang untuk rumus ini sama. Yang bedanya kan di sini nanti di depannya. Kalau tadi NPV, sekarang BCR-nya. Nah, ini dapatlah yang kita ambil karena benefit, ini yang kita ambil 68,92. Nah, ini baru kita kalikan adik-adik. 68,92 saya dapat dikali 0,2983, saya dapat 20,56. 20,56. Nah, sekarang baru kita cari AEC-nya ya. Jadi saya besarkan terlebih dahulu biar rapi langsung ya. Nah, ini AEB, ini AEC ya. Kalau AEC tinggal diganti adik-adik ini dengan 52,77 52,77 dikali 0,2983, maka didapatkan 15,74. Nah, dari sini baru kita bisa dapatkan BCR-nya. BCR-nya rumusnya tadi di slide sebelumnya yang saya share ke adik-adik adalah rumus untuk saya bikinkan di sini ya, untuk BCR-nya ya. Ini ya. Nah, ini untuk BCR rumusnya adalah dibagi kan, AEB dibagi dengan AEC, berarti 20,56 dibagi dengan 15,74 dibagi 15,7 15,74. Kenapa begini? Dibagi 15,74 sudah ya. Jadi saya dapatkan 1,31. Jadi BCR-nya adalah untuk yang proyek A 1,31. Nah, hal ini juga berlaku untuk ke bawah adik-adik. Sama cara mencarinya seperti tadi. Ini saya cobakan lagi untuk adik-adik ya. Sekalian saya tinggal mengcopy ini saja ya.
Oke. Ini BCR, ini AE total, saya hitamkan. Ya. Nah, ini nanti akan kita isi. Ini belum, masih salah ya. Nah, ini yang udah benar ya. Ini AE-nya. Nah, sekarang kita coba masuk ke proyek yang B. Proyek B itu sama seperti tadi adik-adik, jadi kita harus totalkan dulu ya. Totalkan. Nah, ini ya, saya totalkan yang ini ya, yang PVC tersam, kemudian ini juga tersam. Jadi ini untuk yang B berarti di sini ya 4, bukan 4, ini dia, saya tebalkan, nanti salah kita. 51,29 89,88 dikali dengan ini ya dek, 0,3503. Nah, dari sini saja kita coba kalikan ini ya, ini dikali dengan 0,3503 dan 17,969 ya. 17,97 saya buatkan aja seperti ini. Nah, untuk yang di bawah juga begitu. Ini berarti AEC nya diganti dengan 36,18 atau mungkin kita samakan aja ya digitnya. Saya bikin sama aja ya dek, seperti ini. Nah, ini dikali dengan 0,3503. Nah, untuk hasilnya ini saya ganti saja, ini bukan lagi ya, 28 28 ya. Dapatlah di sini 12,67. Oke ya, sudah kita punya. Sekarang ini tinggal dibagi, berarti 17,97 dibagi 12,67. 12,67. Ini seperti ini terus ya dari tadi dek. Terus 12,67 ini dibagi. Jadi dari sini kalau kita hitung 17,97 dibagi 12,67 itu didapatkan 1,42. Oke, sudah. Nah, selanjutnya untuk yang ini kita totalkan lagi. Nah, dapat, kemudian dapat. Nah, ini jadi yang untuk B itu adalah 35,76, ini 0,4380, kemudian 22,00 ya, 22,00, kemudian ini 0,4380. Nah, ini belum final touch ya dek, kita coba ya. 35 dikali dengan 0,4380, dapatlah di sini 15,56. Berarti di sini sama 15 ya.
kemudian ini 22 ya, 35 ini E. Nah, dapatlah 9,64. 9,64 9,64. Nah, dari sini barulah dibagi 15,66 dibagi dengan 9,64 sama dengan 1,62. Oke, ini sudah kita dapatkan di hadapan adik-adik. Sudah terlihat bahwa dari hal tersebut BCR yang paling tinggi itu adalah 1,62, dan itu lebih besar dari 1. Itu artinya dengan nilai AEC nya 9,64 dan AEB nya 15,6, kita artinya bisa memilih industri C. Kemudian sebelum itu semua, ini untuk sementara kita bisa memilih industri C adik-adik karena BCR nya, tapi kan kita juga harus melakukan pembandingan proyek industrinya dengan proyek industri si C ini dengan proyek industri si B dengan interest rate yang sama. Jadi kalau kita mempertimbangkan berdasarkan BCR B kurang C, mari kita hitung berapa jadinya ya. BCR B kurang C, coba kita hitung di sini. Saya buat lagi questionnya ya. Nah, ini adik-adik, jadi kita kan harus membandingkan jadinya biar nanti tidak salah. BCR A kurang C sama dengan si AEA ini ya, AE dulu, kemudian ini A, kemudian dikurang dengan ya, ini B, ini C ya, kemudian ini dibagi dengan seperti aja ini adik-adik, cepat. Ini AEC, ini C ya, ini C, ini A, ini AECC, C, C. Oke. Nah, dari sini kita cek lagi ya. AEB B, ini BB. Nah, kita ngomongnya sama B. AEB B, kemudian AEB C, oke. Dibagi dengan AECB. Kemudian AECC. Nah, oke. Ini sudah ada dua data adik-adik. Sekarang dengan rumus yang sama kan kita tinggal masukkan ya, tinggal masukkan. Berarti BCR kurang C, tinggal kita masukkan angka-angka yang di atas saja adik-adik. Angka yang di atas
angka yang di atas. AEBB, nah AEBB ini ya 17,9. 17,97. Nah, sekarang minta AEBC ini dong, berarti 15,6. Nah, AECB, ini C ya, AECB. Jadi di sini yang B-nya benefitnya 12,6. AEC ini ya, yang 7 dulu ya, baru yang di bawah 12,67, baru yang ini 9,64. 9,64. Nah, dari sini didapatkanlah hasilnya 0,7. Nah, karena nilai BCRB kurang C 0,76 itu lebih kecil dari 1, jadi kita memutuskan untuk menolak proyek B, dan untuk sementara masih tetap akan memilih si proyek C tadi. Nah, proses terakhirnya adalah tadi kita melakukan pembandingan proyek tersebut dengan proyek yang paling mahal. Yang paling mahal itu adalah si A. Nah, berarti sekarang sama seperti ini, sama dengan ini ya. Saya coba copy di bawah saja ini ya, karena dengan ini saja yang dilihat yang ini ya, yang A. Nah, kalau tadi ini BC, sorry, ini kita bicara BC. Sekarang yang di bawah kita AC, baru beneran AC. Ini AEB, ini si A, kemudian AEB, ini si C, betul. AEB ini si C, nah si A, ini A, kemudian ini CC. Nah, ini yang AEB, yang untuk AEBA ini berarti adalah 20,56. Nah, sedangkan yang untuk C nya masih tetap 15,66. Kemudian yang untuk AEC nya adalah 15,74. 15,74. Nah, kemudian ininya tetap sama, jadi didapatkan adalah 0,80. Nah, tetap saja adik-adik dari sini kan kelihatan nih nilai BCR A kurang C nya tetap lebih kecil dari 1. Jadi dengan ini kan makin kuat bahwa kita memutuskan untuk menolak proyek A, juga menolak proyek B, tapi memilih proyek C. Begitu. Di hadapan adik-adik adalah ringkasan langkah-langkah pembandingan antar proyek industri berdasarkan kriteria incremental BCR yang menggunakan nilai ekuivalen tahunan tadi. Nah, dari langkah tersebut adik-adik bisa lihat bahwa yang diterima itu atau pilih C itu adalah saat C 0, di mana incremental BCR-nya adalah 1,62. Nah, dari berbagai analisis investasi proyek industri yang memiliki umur ekonomis berbeda, tampak bahwa analisis investasi incremental NPV maupun incremental BCR tetap konsisten, di mana hanya perlu dilakukan berdasarkan nilai ekuivalen tahunan atas aliran dana kas masing-masing proyek industri tersebut. Di mana dari soal tersebut terlihat bahwa yang tetap harus dipertahankan berdasarkan incremental NPV dan incremental BCR-nya adalah proyek C. Analisis break even ini adalah salah satu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi, analisis break even ini merupakan salah satu teknik analisis ekonomi yang berguna dalam menghubungkan biaya variabel total, atau TVC, dan biaya tetap atau TFC terhadap output produksi atau ukuran-ukuran lain dalam aktivitas industri. Nah, beberapa contoh penerapan analisis break even dalam industri itu akan dikemukakan dalam 3 bentuk.
Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang pertama. Jadi di hadapan adik-adik ada bentuk yang pertama, ini contoh soal, maksudnya contoh soal bentuk yang pertama. Jadi ada soalnya begini. Bayangkan bahwa seorang manajer dihadapkan pada dua alternatif pilihan, yaitu membeli atau membuat sendiri komponen tertentu untuk digunakan dalam proses pembuatan produk manufaktur. Nah, jika pilihan membeli yang diambil, perusahaan itu akan membeli komponen itu dengan harga 8.000 per unit. Tapi kalau dia justru membuat sendiri, berarti dia akan mengeluarkan uang hanya untuk pembayaran biaya tetap sebesar 12 juta per tahun dan juga 4.000 per unit komponen. Nah, jika kebutuhan perusahaan atas komponen itu adalah 4.000 unit, jadi alternatif apa yang harus diambil? Apakah dia memproduksi sendiri atau membeli barang jadi? Nah, coba kita selesaikan ya adik-adik. Jadi berdasarkan informasi di atas, kita dapat merumuskan model fungsi biaya total untuk alternatif membuat sendiri. Jadi TCM, kita artikan TCM ya, total cost M, membuat sendiri gitu ya, per tahun dengan mengikuti persamaan linear gitu ya. Jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa untuk TCM berarti membuat sendiri biaya tetapnya 12 juta, kemudian biaya variabelnya 4.000 ya. Berarti TCM sama dengan 12 juta ditambah 4.000 K. Oke, sudah. Jadi ini TCM itu adalah biaya total per tahun untuk alternatif membuat komponen, sedangkan K itu adalah komponen yang akan dibuat. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat model fungsi biaya total untuk alternatif membeli. Jadi TCB, bikin TCB membeli gitu ya. Berarti TCB adalah 8.000 K gitu ya, 8.000 per buah kan katanya tadi ya, per unit 4.000 K. Nah, titik break even itu bertemu ketika TCM sama dengan TCB. Jadi 12 juta sama dengan 12 juta ditambah 4.000 K sama dengan 8.000 K ya, supaya rapi ya adik-adik. Nah, ini ya 8.000 K. Jadi kalau begitu kita bisa buat di sini 8.000 dikurang 4.000 kan 4.000 ya, berarti 4.000 K. Jadi nanti kalau ada yang bertanya ini dari mana, silahkan dilihat videonya ya. Ini memang akan Ibu masukkan ke dalam slide. Hanya saja kalau mau tanya dari mananya, di videonya adik-adik bisa lihat. 4.000 K ini 12 juta. Jadi K nya itu adalah sini ya, K nya itu sama dengan 12 juta bagi 4.000, dapatlah 3. Jadi berdasarkan analisis break even point, apabila K-nya itu adalah 3.000, kedua alternatif pilihan membuat sendiri atau membeli komponen akan mengeluarkan biaya total per tahun yang sama. Coba kita lihat apakah sama atau tidak. Harusnya sama ya. Ini ya adik-adik pembuktian ya. K-nya kita ganti 3.000. Ini pasti adik-adik akan mendapatkan sama, yaitu 24 juta. Kemudian ini K nya 8 kali 3 aja udah 24 ya, 3.000. Kita akan dapatkan yang sama lagi, 24 juta. Oke, tampak bahwa alternatif membuat sendiri komponen akan lebih murah apabila kebutuhan industri telah lebih besar daripada titik break even point gitu ya. Kalau seandainya lebih besar katanya, apabila kebutuhan industri lebih kecil dari titik break even point yang 3.000, alternatif membeli komponen dari pemasok akan lebih murah. Karena kebutuhan industri adalah 4.000 unit per tahun, alternatif membuat sendiri komponen itulah yang lebih baik untuk dipilih.
karena memberikan biaya total per tahun yang jauh lebih murah. Karena kan ini 3.000 ya, K-nya 3.000 kalau seandainya break even pointnya. Perhitungan biaya total per tahun dari kedua alternatif, membuat sendiri atau membeli komponen pada tingkat kebutuhan 4.000 unit per K, itu bisa dihitung adik-adik. Coba kita perlihatkan ya, kalau seandainya kita hitung dengan sama dengan ini nih ya. Kalau seandainya kita buat yang 4.000 per K, kan ini otomatis ini diganti 4.000 nih ya. Otomatis kalau beli itu agak jauh akan lebih mahal. Kalau ini tetap ini menjadi 28 juta. Jadi sebenarnya akan lebih bagus kalau seandainya melakukan pembuatan sendiri, karena hanya akan mengeluarkan total cost-nya adalah sebesar 28 juta. Sedangkan alternatif membeli komponen kalau seandainya membeli full itu akan mengeluarkan 32 juta. Jadi kalau adik-adik jadi manajer harus memutuskan untuk membuat sendiri komponen itu karena layak berdasarkan pertimbangan ekonomi. Nah, ini adalah model contoh soal yang kedua. Jadi adik-adik diminta membayangkan bahwa perusahaan sedang membutuhkan peralatan komputer yang dapat dibeli atau disewa dari penjual komputer. Komputer dapat disewa dari perusahaan komputer dengan biaya 50.000 per hari atau dibeli dengan 25 juta. Jadi komputer ini diperkirakan memiliki umur ekonomi selama 15 tahun dengan dan tanpa nilai sisa pada akhir tahun 15. Jadi benar-benar habis ya adik-adik, tidak ada lagi nilai sisa untuk penjualan dan segala macam. Nah, perkiraan ongkos pemeliharaan komputer apabila perusahaan membeli komputer adalah 2.800.000 per tahun. Apabila biaya perusahaan membeli komputer apabila biaya pengoperasian komputer adalah 50.000 per hari dan dipertimbangkan interest rate-nya itu adalah 9% per tahun, berapa banyak tingkat penggunaan komputer dalam hari operasi per tahun yang diperlukan agar membuat kedua alternatif pilihan membeli atau menyewa tidak berbeda, atau artinya kita diminta kapan mencapai titik break even di antara dua ini. Nah, dari persoalan di atas, analisis break even yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita mencari fungsi biaya total per tahun dari alternatif pilihan menyewa komputer. Jadi menyewa komputer ibu buat di sini TCS ya, sewa komputer. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa di atas di soalnya kelihatan 50.000 ya adik-adik, 50.000 ditambah 50.000 lagi, 50.000 kan ada keterangan 50.000 per hari, 50.000 berarti sama dengannya itu adalah 100.000 Nah, ini didapat dari mana, kan ada nih yang 50.000 per hari untuk sewa komputer, kemudian pengoperasiannya juga 50.000 gitu ya. Kemudian fungsi biaya total per tahun dari alternatif pilihan membeli komputer juga harus dihitung berdasarkan AE kemarin, ekuivalen tahunan. Jadi yang pertama itu adalah biaya pembelian komputer per tahun. Pembelian komputer per tahun. Jadi AEP gitu ya. AEPI. Ini harusnya kecil ya adik-adik. Ini ya. Oke, AEPI. Nah, sama dengan P, kemudian dikali I 1 ditambah I pangkat N ya. Jadi ini ya, pangkat N, kemudian ini ya. Nah, dibagi
ditambah I angkat N lagi sama seperti kemarin adik-adik. Kurang 1. Nah, dari sini dengan soal yang ini dengan rumus yang ini baru kita coba ya, tinggal diisi saja. P nya adik-adik kan sudah tahu, P nya itu adalah harga beli komputer, berarti harga beli komputernya adalah 25 juta. Ini iya adik-adik, ini berarti ini 0,19, kemudian ini juga 0,19, ini juga ini 0,19. nah pangkatnya N nya ini adalah berapa tahun di atas, adik-adik bisa lihat 15, jadi N nya ini adalah 15, ini 15. Jadi dari sini dihitung, kalau saya dapatnya jadinya adalah P nya ini tetap ya 25 juta. Jadi ini hasilnya di saya adalah 0,1241 ya. Jadi sama dengan saya bisa dapatkan RP 3.102.500. Oke, ini untuk biaya pembelian komputer. Nah, kemudian kita juga punya biaya pemeliharaan komputer per tahun adalah sebesar Rp 2.800.000, dan untuk biaya pengoperasian operasian komputer adalah sebesar 50.000 per hari ya. Nah, jadi dari sini fungsi biayanya kalau seandainya kita beli TCB, kalau di TCS kan adik-adik udah dapat tuh di atas 100.000 H. TCB kalau kita beli adalah ini ya, hasil ini ditambah ini ya 28, kemudian ditambah ini 50. Jadi kita dapat TCB itu adalah sama dengan 5.902.500 ditambah 50.000 H. Oke, sudah dapat TCB. Kemudian sekarang kita melihat sama seperti yang tadi, untuk melihat break evennya TCS sama dengan TCB. Saya jauhkan sedikit ya, sama dengan TCB. Nah, kalau tadi TCS nya ini 100.000 H, jadi TCB nya itu sama dengan ini ya. Sekarang adik-adik tinggal pindah ruaskan yang sama. Jadi ini saya oper saja ke sini biar rapi. Nah, ini dipindah ruas yang sama. Ini kan tetap nih ya 50.000, ini minus jadinya. Ini
pindah dulu ke sini. 100.000 H harusnya di sini nih. 100.000 H dikurang 50.000 H, jadi kita dapat ini ya, sama dengan nih H ya. Ini berarti 50.000 H. Jadi H nya adalah 5902.500 bagi 50.000, didapatkanlah 118 hari. Nah, dari sini barulah kita melihat bahwa tingkat penggunaan komputer itu 118 hari per tahun akan membuat kedua alternatif pilihan itu, membeli ataupun menyewa, itu akan sama baiknya karena mengeluarkan biaya total per tahun yang sama gitu ya. Kalau seandainya kita masukkan ke persamaan yang ini ya, adik-adik, persamaan ini kita buktikan H nya ini kita ganti dengan ini, kita ganti dengan 118, jadi dapatnya akan sama. 118 berarti dapatnya 11.800.000. Kalau seandainya yang ini TCB, kalau kita beli itu akan sama juga. H nya kita ganti 118. Nah, ini didapatkan 11.802. 11.802.500 ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, selisihnya itu hanya karena proses pembulatan tadi ya, dalam perhitungan ini ya adik-adik. Nah, berdasarkan informasi di atas, manajer, kalau adik jadi manajer, dapat memutuskan apakah membeli komputer atau menyewa komputer apabila tingkat penggunaan komputer itu di atas break-even point, di atas 118. Alternatif membeli akan lebih menguntungkan. Apabila seandainya tingkat penggunaannya justru di bawah titik 118 ini, maka alternatif menyewa komputer itu pasti akan lebih menguntungkan. Dan ini adalah model contoh yang ketiga. Jadi di hadapan adik-adik ini dijelaskan analisis break even dapat juga digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Jadi adik-adik diminta membayangkan bahwa seorang manajer mengajukan proposal untuk membuat dan memasarkan suatu item tertentu dengan harga jualnya 30.000 per unit. Jadi proses produksinya membutuhkan mesin untuk menjalankan operasi dan untuk membutuhkan biaya pembelian mesin sebesar 140 juta. Serta umur ekonomis mesinnya itu 9 tahun. Jadi untuk biaya produksinya adik-adik bisa lihat di hadapan adik-adik ada tabel itemnya, capital recovery-nya 140 juta kali 0,1877 adalah 26.278.000, asuransinya 2 juta, pemeliharaan mesinnya 1722, jadi totalnya biaya tetap itu 30 juta, biaya variabel itu 21.000. Nah, jika interest rate diperhitungkan sebesar 12%, berapa output yang harus diproduksi agar perusahaan memperoleh keuntungan ekonomis tersebut? Coba kita selesaikan soalnya. Jadi kan sudah ada tuh tabelnya adik-adik dan juga soalnya. Jadi kita mengetahui bahwa biaya tetapnya itu 30 juta per tahun, sedangkan biaya variabelnya 21.000 unit per unit output. Nah, sehingga kalau seandainya kita buat TC-nya, total cost-nya sama dengan 30 juta ditambah 21.000 Q, tergantung quantity kan, ini biaya tetap, biaya variabel. Nah, diketahui bahwa harga jual outputnya kan 30.000 per unit, sehingga fungsi penerimaan totalnya kalau seandainya TR-nya itu P kali Q, maka didapatkanlah 30.000 Q. Nah, titik break even point itu kan tercapai apabila kita udah mengulang-ulang MR sama dengan MC atau juga TR sama dengan C ya. TR-nya adalah 30.000 Q, kemudian TC-nya adalah ini ya adik-adik, 21.000
Ini ya. Jadi kalau begini artinya hasilnya adalah 7.000 Ki 9.000 Ki 9.000 Ki 9.000 Ki sama dengan 30.000. Nah, itu artinya si Ki ini adalah sama dengan 3.333. Nah, dari sini kan nampak bahwa tingkat output Ki 3.300 unit itu akan menunjukkan perusahaan itu break even. Dalam hal ini tidak ada keuntungan maupun kerugian kalau break even. Dengan demikian, apabila perusahaan ingin memperoleh keuntungan ekonomis harus menetapkan produksi di atas BEP-nya atau lebih besar dari 333. Nah, pada tingkat produksi Ki sama dengan 3.333 unit, biaya totalnya itu kemungkinan besar akan sama. Nah, untuk membuktikannya coba kita masukkan ke sini ya. Nah, ini Ki-nya kita ganti dengan 3333. Nah, TC-nya Pak kita dapatkan Rp 993.000. Sedangkan kalau ini diganti 33333 maka didapatkan 99.090.000. Nah, ini bedanya hanya sedikit, ini karena selisihnya itu karena pembulatan tadi ya adik-adik. Jadi kan sebenarnya keuntungannya itu kalau dalam posisi ini adalah TR sama dengan TC, kurang TC itu sama dengan 0. Nah, ini untuk penyelesaian contoh yang selanjutnya, yang ketiga. Baiklah adik-adik, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Jika ada pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Nah adik-adik sekalian, saya tidak tahu ini benar-benar tersampaikan atau tidak materi ini. Oleh karena itu, saya mengusulkan jika seandainya adik-adik bersedia untuk melakukan Zoom meeting secara bersama-sama untuk menanyakan pada bagian mana yang adik-adik tidak mengetahui. Karena adik-adik kita ini pada level D4, itu artinya nanti adik-adik akan menjadi seorang manajer gitu ya. Nah, kalau seandainya hitungan yang seperti ini saja adik-adik tidak bisa, saya itu takut gitu adik-adik. Karena mengingat dulu PIE saja kan memang posisinya adik-adik banyak yang nilainya tidak bagus. Jadi besar harapan saya karena ini daring, kan semakin takut saya lulus untuk adik-adik. Jadi besar harapan saya adik-adik bertanya, kalau tidak tahu jangan mencontek. Kalaupun mencontek adik-adik, mencontek cara step by step boleh, tapi adik-adik juga mengerti ya. Nah kemudian yang saya juga ingatkan adik-adik, mungkin bagi adik-adik berpikir hitungan ini ya begini gitu, cuman saya harapkan adik-adik bahwa adik-adik tetap bisa melakukan perhitungan dasar seperti ini. Ini memang lebih advance dibandingkan PIE, tapi harapan saya adik-adik bisa memahami jauh lebih dalam mengenai materi ini. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, saya tawarkan jika memang ada kesempatan adik-adik bisa kita Zoom meeting, silahkan sebelum waktu Zoom meeting dikumpulkan pertanyaannya biar saya bisa langsung menunjukkan bagaimana caranya ketika Zoom meetingnya berlangsung. Jadi kita bisa benar-benar efektif dalam Zoom meeting tersebut. Nah, sekian saja dari saya adik-adik sekalian. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.